Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Matan al-Ajurumiyah. Itu kita sudah sampai materi i'rab. Penulis Matan al-Ajurumiyah rahimahullah mengatakan babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Bab i'rab, perubahan akhir kata. I'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan faktor-faktor atau amil yang masuk padanya, baik secara lafaz, nampak maupun secara takdir, dikira-kirakan. Pembagian i'rab atau pembagiannya ada 4. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. I'rab isim adalah rafa, nasab, dan khafad, dan tidak ada jazm pada isim. I'rab fi'il adalah rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada khafad dalam fi'il. Penjelasan musannif atau penulis kitab Al-Ajurumiyah, al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalim. I'rab secara bahasa artinya perubahan. I'rab secara istilah dalam ilmu nahwu yaitu perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan faktor-faktor atau amil yang masuk padanya, baik secara lafaz, nampak maupun takdir, secara takdir atau diperkira-kirakan. Intinya i'rab itu perubahan akhir kata. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Perhatikan kata Muhammad pada contoh di atas yang bisa berubah-ubah akhirnya. Kata Muhammadun ketika dia sebagai subjek atau pelaku yang dalam bahasa Arab disebut fa'il, maka dia dibaca rafa. Apa itu rafa? Rafa adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikannya. Contoh kalimat ja'a Muhammadun. Ja'a itu fi'il, kata kerja, artinya telah datang. Muhammadun fa'il, pelaku, dalam keadaan rafa ditandai dengan dhammah karena dia adalah subjek dari fi'il ja'a. Kemudian kata Muhammadan ketika dia sebagai objek maf'ul bih, dia dibaca nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda fathah atau apa yang menggantikannya. Contoh kalimat ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu, aku telah melihat, berasal dari kata ro'a, fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian di situ ada dhamir tu, dhamir fa'il, kata ganti pelaku artinya aku. Muhammadan itu sebagai objek maf'ul bih dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah di akhir kata. Kemudian selanjutnya kata Muhammadin ketika menerima atau masuk huruf khafat, misalnya ala, maka dibaca khafat.
Apa itu khafat? Khafat adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda kasroh atau apa yang menggantikannya. Contoh kalimatnya, salamtu ala Muhammadin. Salamtu itu artinya aku memberi salam. Berasal dari kata salama, fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian tu di situ ada tak fa'il, tak domir fa'il, kata ganti fa'il, pelaku, yaitu artinya aku. Ala huruf khafat. Huruf khafat itu kata depan, artinya kepada. Muhammadin isim majrur karena terletak setelah huruf jar ala. Maka harokat akhirnya kasrah. Jadi karena ada huruf jar ala atau huruf khafat ala, maka Muhammad itu berubah menjadi Muhammadin. Kata yang sama, tapi akhirnya berubah tergantung posisi dan fungsi dalam kalimat, ya. Kata yang sama tapi akhirnya berubah tergantung posisi dan fungsinya dalam kalimat. Selanjutnya penulis Al-Ajurumiyah mengatakan likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada istilah amil. Amil itu adalah faktor atau unsur yang menyebabkan perubahan harokat akhir kata, yaitu i'rab. Nah, setiap kata bisa dipengaruhi oleh amil yang berbeda-beda. Misalnya kalau kata itu jadi fa'il, pelaku, maka akhirnya marfu' dengan tanda dhammah. Kalau jadi maf'ul bih, objek, maka akhirnya mansub dengan fathah. Kalau setelah huruf jar, maka akhirnya majrur dengan kasrah. Kalau jazm bagaimana? Apa sih itu jazm? Jazm itu adalah salah satu perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan dengan tanda sukun atau apa yang menggantikannya. Sama seperti rafa, nasab, dan khafat, jazm juga terjadi karena ada amil atau faktor yang mempengaruhi fi'il mudhari. Biasanya jazm ini khusus untuk fi'il mudhari. Berikut ini beberapa huruf yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majzum atau berjazam. Antara lain lam, artinya belum. Contoh dalam kalimat lam yadhhab, belum pergi. Fi'il mudhari asalnya yaitu yadhhabu. Ya, fi'il mudhari asalnya yaitu yadhhabu. Setelah lam masuk ke fi'il mudhari yadhhabu, maka berubah menjadi yadhhab, lam yadhhab, dengan ditandai dengan sukun. Kemudian maksud dari penulis lafdhan atau takdiron yaitu i'rab berdasarkan tampak atau tidaknya perubahan harokat pada akhir kata dibagi menjadi dua macam. Yang pertama i'rab zahir. I'rab zahir itu perubahan harokat pada akhir kata yang terlihat jelas dan tidak terhalang apapun. I'rab zahir terjadi apabila huruf terakhir mampu menerima harokat
terbebas dari huruf illah. Huruf illah yaitu alif, waw, dan ya. I'rab zahir masuk kepada dua jenis kalimat. Misalnya ketika isim sahih akhir yaitu isim yang terbebas dari alif, waw, dan ya yang masuk ke dalam kalimat, contohnya sebagai berikut. Yasiru al-qitaru, kereta api itu telah berjalan. Al-qitaru di situ harokatnya jelas, terbebas dari alif, waw, dan ya, maka i'rabnya itu termasuk i'rab zahir. Kemudian yang kedua, raqitu al-qitara, aku naik kereta api. Al-qitara itu i'rab zahir karena harokatnya tampak terbebas dari alif, waw, dan ya. Kemudian yang ketiga, safartu bil qitari, aku bepergian dengan kereta api. Al qitari di situ i'rabnya i'rab zahir karena harokatnya nampak, terlihat jelas tanpa ada penghalang yaitu huruf illah, alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari sahih akhir, yaitu fi'il yang terbebas dari alif, waw, dan ya yang masuk dalam kalimat. Contohnya yafrahu, artinya dia laki-laki sedang atau akan bergembira. Yafrahu di situ i'rabnya zahir, harokatnya zahir dengan dhammah. Di situ tidak ada penghalang yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua, lan yafraha ya. Lan yafraha, dia laki-laki tidak akan bergembira. Yafraha di situ harokatnya harokat zahir, jadi i'rabnya juga i'rab zahir karena tidak bersambung dengan huruf illah, terbebas dari huruf illah, alif, waw, dan ya. Kemudian yang ketiga, lam yafrah, dia laki-laki tidak bergembira. Ya, dia laki-laki tidak bergembira. Ya, lam yafrah, dia laki-laki tidak bergembira. Yafrah itu harokat sukun. Penyebabnya adalah kemasukan huruf lam. Kan di situ harokatnya jelas, diharokati dengan sukun. Dia juga termasuk huruf i'rab zahir ya. Dia juga termasuk i'rab zahir karena harokatnya jelas. Apa harokatnya yang ada di situ? Yaitu harokat sukun. Kemudian i'rab muqaddar. I'rab muqaddar itu adalah i'rab yang diperkirakan atau tidak tampak secara lafaz tapi diketahui secara makna atau hukum. Biasanya pada akhir katanya terdapat huruf illah, yaitu alif, waw, dan ya. Contoh i'rab muqaddar ketika masuk dalam kalimat. Yang pertama, ketika isim mu'tal akhir, yaitu isim yang huruf akhirnya ada alif, waw, dan ya. Contohnya adala al-qadiyu, hakim telah berlaku adil.
Kemudian yang kedua, ra'aitun nada, aku melihat embun. Kemudian yang ketiga, la'ibtu fin nadi, aku bermain klub atau klub olahraga, bisa juga tempat kegiatan. Kemudian yang kedua, ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir masuk ke dalam kalimat. Contoh yas'a, artinya dia laki-laki berusaha atau sedang berusaha. Kemudian yang kedua, lan yas'a, ia tidak akan berusaha. Nomor 3, yad'u, ia berdoa, menyuruh atau mengajak. Berikut ini ada beberapa penghalang yang ada dalam i'rab muqaddar. Yang pertama, at-ta'adzur, mustahil diucapkan. Maksudnya apa? Tidak mungkin harokat i'rab ditampakkan karena huruf akhirnya tidak bisa diharokati. Seperti huruf ilat. Contohnya Musa. Contoh kalimatnya ja'a Musa. Musa di situ harusnya marfu dengan tanda dhammah. Ya, tetapi tidak bisa ditampakkan karena huruf akhirnya yaitu berakhiran huruf alif. Maka i'rabnya muqaddar karena ta'adzur. Ta'adzur itu maksudnya tidak mungkin harokat itu ditampakkan karena bagi orang Arab itu memang tidak bisa ditampakkan gitu loh. Tidak mungkin, mustahil ditampakkan. Itu namanya ta'adzur. Kemudian yang kedua, sikol, keberatan dalam pengucapan. Harokat sikol itu maksudnya adalah harokat i'rab yang tidak ditampakkan karena berat diucapkan. Biasanya terjadi pada isim maksur atau isim mangkus dalam keadaan marfu atau majrur. Misalnya al-qadi, ya, al-qadi, ja'a qadi, ja'a al-qadi. Harusnya al-qadi di situ adalah marfu dengan dhammah dhahira biasanya. Tapi tidak ditampakkan karena keberatan di lidah orang Arab, sikol. Maka i'rabnya muqaddar karena sikol. Kemudian yang ketiga, harokat munasabah, istighal mahal biharokatil munasabah. Harokat munasabah itu artinya harokat penyesuaian, dan ini terjadi apabila isim bersambung dengan ya mutakalim. Contohnya kitabun bersambung dengan ya mutakalim menjadi kitabi. Qalamun ketika bersambung dengan ya mutakalim maka menjadi qalami. Gulamun ketika bersambung dengan ya mutakalim maka menjadi gulami. Qalamun disambung jadi ya mutakalim dengan ya mutakalim itu qalami, jadi qalami. Kitabi itu kitabku, qalami itu penaku, gulami itu budakku atau anakku biasanya gitu. Contohnya dalam kalimat ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Gulami di situ, ja'a gulami, gulami di situ adalah dibaca nasab, tandanya dhammah muqaddarah karena
penghalangnya yaitu harokat munasabah, harokat penyesuaian. Ra'aitu gulami, gulami di situ adalah maf'ul bih, dibaca nasab dengan tanda fathah muqaddarah, dengan tanda fathah muqaddarah yang menghalangi tampaknya karena harokat munasabah, ya. Kemudian marartu bi gulami, gulami di situ majrur dengan tanda kasrah muqaddarah, dibaca majrur dengan tanda kasrah muqaddarah yang menghalangi penampakan harokatnya adalah karena dia itu harokat munasabah. Kemudian penjelasan dari musannif, dari perkataan musannif, wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab terbagi kepada 4 macam. Suatu kalimat mu'rab dapat berubah i'rabnya sehingga berubah pula tanda bacanya sesuai jabatannya dalam jumlah atau kalimat. Yang pertama, marfu'. Marfu' yaitu keadaan suatu kalimat mu'rab dengan harokat akhir dhammah. Contohnya dalam isim Zaidun, artinya Zaid. Kemudian contohnya dalam fi'il yaftahu, artinya membuka. Kemudian yang kedua, mansub, yaitu keadaan suatu kalimat mu'rab dengan harokat akhir fathah. Contohnya ketika pada isim Zaidan, yaitu Zaid. Kemudian pada fi'il yaftaha, membuka. Kemudian yang ketiga, majrur, yaitu keadaan suatu kalimat mu'rab dengan harokat akhir kasrah. Contohnya di sini masuk pada isim saja, ya. Majrur itu keadaan i'rab yang khusus terjadi pada isim saja. Contohnya Zaidin, marartu bi Zaidin. Zaidin di situ adalah majrur dengan tanda kasrah zahirah pada akhirnya. Kemudian yang keempat, majzum. Majzum itu keadaan suatu kalimat mu'rab dengan harokat akhir sukun. Contohnya yaftah, membuka. Biasanya tanda majzum ini hanya untuk fi'il, wabil khusus pada fi'il mudhari', ya. Kemudian penjelasan dari penulis, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Di situ bisa kita simpulkan bahwasanya bagian i'rab yang sama-sama dimiliki oleh isim dan fi'il yaitu rafa dan nasab, ya. Rafa dan nasab itu bisa dimiliki oleh isim, bisa juga dimiliki oleh fi'il. Kemudian yang kedua, i'rab yang khusus untuk isim yaitu khafat. Jadi i'rab khusus untuk isim itu hanya khafat. Kemudian bagian i'rab yang khusus untuk bagian i'rab yang khusus untuk isim yaitu khafat, ya. Isim hanya khusus i'rab bagi khafat, ya. Tanda khusus i'rab untuk isim pada khafat, ya.
Bagian i'rab yang khusus untuk fi'il yaitu jazam. Jadi pada isim itu tidak ada jazam, ya. Bagian khusus pada fi'il i'rabnya hanya i'rab jazam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.